Kali ini kita akan mempelajari tentang collocation. Kenapa penting mempelajari collocation di kelas Bahasa Inggris Hukum 2 ini? Oke. Nah, apa itu collocation? Collocation secara sederhana bisa diartikan sebagai kata-kata atau gabungan kata yang membentuk partnerships, gitu ya, hubungan, gitu, kerjasama semacam itu ya. Dan dia nggak bisa berdiri sendirian. Nah, collocation ini secara sederhana dibilang sebagai gabungan dua kata atau lebih yang dimana saling bergantungan, gitu ya, dan saling cocok. Biasanya gitu, saling cocok. Kalau nggak cocok, nggak bisa bergabung. Nah, di sini saya kasih contoh secara sederhana. Ini bukan bahasa Inggris hukum. Untuk contoh yang kali ini, yaitu Merry Christmas dengan Happy New Year. Nah, kata Merry itu lebih cocok disandingkan dengan Christmas. Oh ya, collocation juga bisa diartikan sebagai sanding kata ya. Sanding kata. Kata yang saling bersandingan. Merry lebih cocok dengan Christmas. Tetapi kalau happy, cocoknya dengan New Year. Atau happy birthday. Bukan merry birthday gitu ya. Nah, di sini walaupun artinya sama-sama selamat, ya. Si merry dengan happy itu artinya ucapan selamat gitu ya. Tapi merry nggak bisa disambungkan dengan New Year. Nggak pernah kita dengar di bahasa Inggris orang nyebut ya, mengucapkan selamat tahun baru itu dengan Merry New Year. Atau sebaliknya, nggak ada yang bilang Happy Christmas, tapi Merry Christmas gitu ya. Nah, inilah yang um, contoh dari sanding kata, di mana dua kata memiliki arti sama, tapi belum tentu cocok jika disandingkan dengan kata yang lainnya. Seperti kata merry dan happy, walaupun artinya sama-sama selamat, gitu ya, ucapan selamat, tapi dia tidak bisa disandingkan dengan kata lainnya. Dia cocok dengan kata-kata tertentu saja. Seperti happy, selain cocok dengan New Year, dia cocok dengan happy birthday. Gitu ya. Artinya selamat ulang tahun. Ini selamat tahun baru. Tapi kalau selamat pagi, di bahasa Inggris cocoknya pakai kata good. Jarang kita mendengar orang happy morning gitu ya. Gitu. Selamat pagi atau happy new year kita gunakan happy morning, itu jarang. Gitu ya. Dia lebih cocok pakai good morning. Nah, itu sanding kata. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kenapa orang yang mempelajari bahasa Inggris hukum itu perlu mempelajari tentang collocation? Karena di sini jawabannya sudah tersedia. Karena bahasa Inggris hukum itu mengandung banyak sanding kata atau collocations gitu ya. Nah, untuk itu kalian harus atau mesti mempelajari tentang collocations karena kalian untuk menghindari terjadinya kata-kata yang benar tetapi terdengar salah atau aneh gitu ya. Sebagai contoh tadi itu tadi Merry New Year benar tapi aneh.
atau tadi merry morning gitu ya. Nah, ini. Kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa kita contohkan misalnya gini. Selamat makan. Nah, ini kata selamat cocok dengan makan karena memang ada gitu ya. Terus selamat pagi. Itu cocok juga. Nah, ini yang disebut collocation. Selamat malam. Selamat jumpa. Ada nggak kata selamat jumpa? Nggak ada ya kalau kita bahasa Indonesia, tapi adanya sampai jumpa. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut collocation. Gitu ya. Jadi kata selamat tidak cocok dengan kata jumpa, tapi lebih cocok dengan sampai. Nah, itu juga bahasa Inggris hukum harus mempelajari collocations, gunanya itu supaya membuat kalimat yang tepat tetapi juga tidak terdengar aneh gitu ya. Nah, dalam pembentukan collocation ini ada beberapa bentukannya beserta contoh. Yang pertama itu kata kerja dengan kata benda. Di sini kata kerjanya accept dengan kata bendanya liability. Terus ada kata benda dengan verb gap, itu kata bendanya, verbnya widen. Selanjutnya verb dengan adverb discuss rationally. Discuss ini verb, yang ini adverb. Kemudian ada adjective dengan noun. Nah, adjective cocok dengan noun, itu fatal dengan error. Ini adjektifnya dan ini nounnya. Selanjutnya lagi adverb dengan adjective, yaitu highly contentious. Contentious. Highly contentious. Ini adverb dengan adjective. Nah, menurut saya untuk jenis-jenis formnya ini bisa dipelajari sendiri, apalagi kita bisa menggunakan rujukan kamus untuk mengetahui dia posisinya sebagai verb, apakah noun, apakah adjective, apakah adverb. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, tidak ada pasangan antara adverb dengan noun. Gitu ya. Adverb dan noun tidak ada pasangan. Cuman yang berpasangan itu verb dengan adverb, noun dengan verb, adjective dengan noun, adverb dengan adjective. Oke. Nah, ini contoh lagi kenapa kamu harus belajar mengenai collocation. Nah, di sini ada good collocation sama bad collocation. Nah, kata-kata yang di garis hitam ini saling bersinonim, memiliki makna yang sama atau hampir sama. Contohnya yang di A, ini, kata kontrak ternyata lebih berkolokasi dengan draft ketimbang write. Jadi to draft a contract itu lebih bagus ketimbang to write a contract. Ya. Nah, kemudian kata kontrak juga berkolokasi dengan honor.
Di sini respect. Respect dengan honor memiliki makna yang sama ya di bagian B, di contoh B. To honor a contract sama to respect a contract. Nah, di dalam bahasa Inggris, terutama legal English, lebih cocok pakai yang ini ketimbang yang respect. Nah, untuk melanggar kontrak kan biasanya kan bahasa Inggris hukum membahas tentang kontrak perjanjian dan lain halnya. Itu untuk melanggar lebih cocok dengan kata kerja to breach. Yang C ya. Ketimbang to infringe. To infringe a contract. Ini benar tapi terdengar aneh menurut orang Inggris gitu ya. Itu. Hampir sama seperti kamu bilang sampai jumpa dengan selamat jumpa. Itu susunan katanya nggak ada masalah tapi terdengar aneh, nggak cocok, gitu ya. Nah itulah pentingnya collocation. Nah di sini saya kasih tip atau trik gitu ya, karena collocation ini sesuatu yang perlu dipelajari dan memang perlu pembiasaan gitu ya, perlu habit. Bisa juga untuk dihafal gitu ya. Untuk mempelajari collocation itu sebaiknya bisa dimulai dengan cara menghafal, kemudian membuat kolokasi list kolokasi atau list sanding kata, daftar sanding kata. Contohnya begini, kita sudah ketemu tadi to draft a contract, to honor a contract, to respect a contract, gitu ya. Nah, kita simpan di kamus pribadi kita, kamus sendiri. Sehingga tidak kejadian kamu membuat kalimat dengan to write a contract. Gitu. Oke? Bisa kan nanti kamu susun sendiri gitu ya. Nah, semakin sering kamu membaca atau mempelajari atau menemukan kata-kata yang berkolokasi, nanti kamu makin terbiasa dan feelingnya makin kuat. Mana kata yang berkolokasi dan mana kata yang tidak. Nah, sekarang kita latihan. Silakan diamati ini. Ada kata client, ya, clients. Nah, kira-kira berkolokasi dengan yang manakah kata client, terutama di konteks legal English, gitu ya. Solicitors are allowed to titik-titik blanks clients in court. Nah, ini bisa kita artikan kalimatnya sebagai pengacara atau pengacara bisa dibolehkan untuk klien di pengadilan gitu ya. Silakan pilih antara A, B, C, dan D mana yang cocok untuk mengisi bagian yang kosong tersebut. Oke.